Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diniatul Islamiyah. Saya akan menjelaskan materi tentang langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang Islam di Indonesia. Indonesia selama ini dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Saat ini, populasi umat Islam di dunia berjumlah sekitar 23,4% dari total penduduk dunia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan populasi umat Islam ini diikuti oleh negara-negara Islam lainnya seperti India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Turki, dan Maroko. Populasi umat Islam yang terus bergerak naik ini sangat memungkinkan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam pada tahun 2045 nanti. Di tengah kemelut berkepanjangan dan Islamofobia yang ramai dibicarakan pihak Barat, Indonesia sebagai negara Muslim tidak lepas dari dampak isu tersebut. Di bawah pengaruh besar Amerika Serikat, Indonesia dipaksa bergabung untuk ikut dalam memerangi terorisme yang sebagian besar merupakan rekayasa politik negara adidaya tersebut. Globalisasi juga memaksa sejumlah negara-negara Muslim lainnya untuk menyesuaikan aturan-aturan negara mereka dan juga menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Sementara itu, propaganda Barat untuk terus menghilangkan peradaban Muslim secara besar-besaran terus dilakukan. Untuk membangkitkan kembali peradaban Islam pada tahun 2045, negara-negara Muslim di dunia terus meningkatkan pertahanan dan daya saing mereka di dunia internasional. Sumber daya manusia terus ditingkatkan sehingga lahir bibit-bibit pemimpin pembawa peradaban Islam pada tahun 2045 nanti. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dunia. Yang kedua, bagaimana perkembangan dunia internasional dalam membangkitkan peradaban Islam modern. Dan yang ketiga, bagaimana langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban modern. Tujuan masalah pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana perkembangan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dunia. Yang kedua, mengetahui bagaimana perkembangan dunia internasional dalam membangkitkan peradaban Islam modern. Dan yang ketiga, mengetahui langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban modern. Pembahasan materi yang pertama yaitu perkembangan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dunia. Sejarah lahirnya negara Indonesia tak lepas dari masuknya agama Islam ke Nusantara. Hal ini dimulai sejak ditemukannya kuburan Fatimah binti Maimun di Jawa Timur, berdirinya Kerajaan Pasai, serta masuknya Wali Songo di Pulau Jawa sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13. Berdirinya Kerajaan Pasai dan berkembangnya Wali Songo di Pulau Jawa tidak lepas dari misi dakwah Kerajaan Islam Turki yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad I yang ingin memperluas wilayah Islam ke seluruh dunia. Kekuatan Islam dalam mempersatukan wilayah Nusantara terlihat ketika perjuangan melawan penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Pulau Jawa dipimpin oleh Kesultanan Islam seperti Kesultanan Demak dan Mataram yang mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajahan di bumi Nusantara. Saat ini kondisi kepemimpinan di Indonesia semakin menurun seiring dengan kekacauan politik dalam negeri dan tuntutan dunia internasional yang semakin meningkat. Indonesia saat ini tengah mencari sosok pemimpin yang akan mengembalikan kejayaannya. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh negara ini merupakan produk dari para pemimpin Islam di masa kemerdekaan. Peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk mengubah Indonesia menjadi pusat peradaban Islam pada tahun 2045 nanti. Tahun 2045 merupakan golden year untuk Indonesia sendiri karena pada tahun tersebut menjadi puncak di mana usia produktif penduduk Indonesia meningkat secara drastis. Banyaknya pemuda berlandaskan Islam saat ini memberikan angin segar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban. Selanjutnya yaitu perkembangan dunia internasional dalam kebangkitan peradaban Islam 2045. Dalam beberapa penelitian, negara-negara seperti India dan Pakistan bahkan diprediksi akan mengalahkan populasi Islam Indonesia pada tahun 2030 nanti. Keadaan tersebut tentu saja menarik perhatian banyak kalangan mengingat saat ini Indonesia masih menyandang gelar negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.
kebangkitan peradaban Islam tidak hanya dilihat dari segi populasi, tapi juga perkembangan suatu negara. Dunia Islam saat ini mendapatkan cobaan dan tantangan yang berat dari dunia internasional. Pemimpin yang memiliki landasan agama yang kuat dan memiliki strategi yang jitu merupakan hal yang dibutuhkan Islam untuk mencapai peradabannya. Oleh karena itulah, pemuda harus terus meningkatkan kualitasnya untuk membangkitkan Islam sebagai kekuatan dunia. Persatuan dan kebersamaan di antara seluruh negara-negara Muslim di dunia dalam melawan doktrin Barat yang terus berterbaran akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kebangkitan Islam. Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai pada tahun keemasannya. Selanjutnya yaitu strategi penanaman nilai. Dalam menghadapi objek dakwah di era globalisasi ini, para penggiat dakwah perlu mengupayakan suatu strategi yang baik. Terkait dengan hal tersebut, secara umum implementasi strategi dalam dakwah juga perlu terus dikembangkan dan tidak ada salahnya menggunakan strategi manajemen modern yang didasarkan atas 6S, yakni struktur, strategi, sistem, style, share of value, dan staff. Selanjutnya ada beberapa strategi penanaman nilai. Yang pertama adalah struktur. Dalam menghadapi globalisasi, struktur organisasi gerakan dakwah perlu solid dengan berbagai strukturnya dari yang paling atas hingga paling bawah. Semua organ berfungsi dalam penanaman nilai-nilai Islam, maka tidak ada salahnya dilakukan perubahan struktur tanpa mengganggu sistem yang telah berjalan. Perubahan struktur dimaksud untuk mengantisipasi dan menghadapi peluang dan tantangan eksternal dengan segala dinamikanya. Kegiatan evaluasi harus terus dilakukan untuk melihat apakah efektivitas struktur yang telah dibuat tersebut berhasil atau tidak. Jika struktur itu lintas daerah atau bahkan negara, maka evaluasinya akan lebih kompleks lagi sehingga diperlukan fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua yaitu strategi, merupakan bagian dari sistem yang telah dibentuk dengan cermat. Dalam konteks dakwah, strategi sejatinya lebih menekankan pada planning untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dan cara-cara sistematik untuk mencapai target, yakni penanaman nilai-nilai peradaban Islam. Yang ketiga, sistem. Dalam konteks ini merupakan seluruh prosedur formal dan informal yang membuat pegiat dakwah dapat menjalankan fungsinya. Dalam hal ini juga termasuk sistem penganggaran, pelatihan, dan pengelolaan keuangan, evaluasi, penilaian, dan analisis psikologi objek dakwah. Keempat yaitu style, merupakan gaya kepemimpinan, gaya penanggung jawab yang tidak sekedar pada kata-kata semata, tapi pada aspek kemampuan pemimpin memberikan manfaat untuk anggota di bawahnya. Misal dalam peningkatan kualitas keahlian, keimanan, ketaatan, dan keihsanan anggotanya, atau pada kemampuan memberikan motivasi yang disertai dengan bukti nyata pimpinan. Style dalam konteks ini juga pimpinan harus meningkatkan partisipasi dalam aktivitas dakwahnya, memberikan teladan, konsisten dengan kebijakannya, dan juga mewajibkan anggota di bawahnya untuk memberikan laporan-laporan. Namun yang pasti seorang pemimpin adalah pelayan bagi umatnya. Hadis riwayat Dailimi dan Tabrani. Kelima, staff. Dalam konteks dakwah adalah para pendakwah, baik individu maupun berkelompok. Mereka adalah para profesional dakwah yang diharapkan keberhasilannya walau dalam kondisi apa saja. Mereka adalah sumber daya yang berharga, terus ditingkatkan kemampuannya, dilindungi, dan dialokasikan pada tugas-tugas yang dianggap sesuai dengan potensinya. Para staf memiliki skill atau keterampilan mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dakwah, dan karena itu mereka dikenal. Tidaklah para penggiat dakwah memiliki skill melainkan dengan pendidikan yang bermutu. Inilah yang selalu dilakukan oleh institusi pendidikan agama atau lembaga lainnya. Maka para kiai, guru, pelatih, dan bahkan orang tua adalah para juru dakwah handal. Keenam, share of value merupakan nilai yang disepakati bersama sebagai target dan tujuan bersama. Sasaran periodik dan tujuan besar utama yang ingin dicapai yang harus dipraktikkan, baik oleh pimpinan atau anggota, sehingga mereka berada dalam satu medan frekuensi, satu kata, dan satu tujuan. Dalam konteks ini, nilai peradaban Islam yang mencakup keimanan, ketaatan, dan keihsanan adalah menjadi share of value, yang bukan saja diceritakan atau diteorikan namun menjadi bagian dari praksis keberagamaan seorang muslim.
Yang tak kalah menariknya bahwa ketiga sistem keberagamaan Islam itu tidak hanya mencakup aspek intelektual dan moral, namun kepekaan jiwa terhadap problematika yang dihadapi umat, serta turut serta membantu mencarikan jalan keluarnya. Baik, kesimpulan dari keenam strategi kali ini yaitu sebagai pegiat dakwah, kaum muslim perlu mengupayakan suatu strategi penanaman nilai peradaban Islam di tengah-tengah masyarakat dakwah yang relevan dan responsif terhadap tantangan globalisasi. Strategi yang ditawarkan adalah mengupayakan struktur organisasi yang solid, strategi dakwah yang sejalan dengan pola pikir dan logika manusia modern, sistem yang baik, gaya kepemimpinan yang fleksibel, skill atau keterampilan yang mumpuni, share of value atau nilai yang disepakati sebagai tujuan dakwah, yakni keimanan, ketaatan, dan keisanan, dan yang terakhir adalah para staf yang memiliki kompetensi dan kualitas tinggi. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.